selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kehidupan untuk zodiak Cancer ya di bulan Agustus 2025. Kita udah masuk reading Agustus ya, Cancer. Mari kita lihat bagaimana kehidupan kamu di Agustus 2025 Cancer. 2025. Sekali lagi. Oke, oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Cancer, ada apa aja di Agustusan Cancer nih Kak? Apakah ada upacara? Pastinya. Kalau kamu orang Indonesia ada upacara ya. Langsung aja yang pertama, situasi dan kondisinya Cancer di Agustus. Aku melihat sih di Agustus kayaknya banyak terobosan-terobosan baru yang bisa kamu lakukan ya. Ide-ide baru yang bisa dikembangkan ya. Kuncinya selama mau jujur, selama mau bertanggung jawab, selama mau terima resiko dalam hal-hal yang akan dilakukan, maka akan ada kesuksesan buat kamu di depan mata di bulan Agustus nanti. Karena kayak ada hal-hal yang harus dipertimbangkan juga dan diterima, kayak resiko-resiko bawaan gitu dari hal-hal yang kamu lakukan. Ya namanya hidup pasti ada resiko lah teman-teman ya. Lalu yang kedua di sini kamu juga aku melihat kayak bisa dibilang faktor-faktor yang turut mempengaruhi situasi kamu ya nantinya di Agustus. Salah satunya sih aku lihat Cancer ini tentang pilihan-pilihan yang kamu dapatkan di dalam kehidupannya kamu. Semakin banyak pilihan yang hadir, maka akan semakin mudah kamu untuk mengembangkan ide-ide yang kamu punya. Tapi semakin kurang pilihan yang kamu dapatkan untuk mengembangkan ide-ide kamu, maka akan semakin sulit kamu dalam membuat terobosan-terobosan baru. Dan soal kesempatan ataupun pilihan ini sebenarnya bisa dihadirkan selama kamunya mau untuk lebih ngecek realita yang ada di sekitarannya kamu aja, kayak oh ternyata ada nih kesempatannya di sini gitu, oh ternyata ada kesempatannya di sana. Jadi biar apa ya, nggak kehabisan akal gitu. Terus yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya aku melihat Cancer ini kayak lebih banyak memaafkan, lebih banyak move on, lebih banyak healing gitu ya dari masalah-masalahnya. Terus kayak jadi orang baik banget deh ya, mencoba berharap yang terbaik buat orang-orang yang mungkin pernah salah sama dia juga, sehingga ini tuh masih akan terbawa sama kamu di bulan Agustus nanti. Kayak kalau masih ada yang salah sama kamu atau cari kesalahan kamu tetap maafin mereka, terus kamu move on dari masalah-masalah itu ya, terus kamu healing, kayak bener-bener kayak males ngebales gitu loh, kayak capek kan ngabisin waktuku aja, biar Tuhan aja tuh yang ngebales, lebih sakit kan ya. Terus yang keempat di sini, harapan dan ketakutan seorang Cancer di Agustus. Harapan kamu bahwa semoga di Agustus ini kamu menjadi sosok Cancer yang mentalnya tuh kuat banget gitu. Terus disiplin, jujur, kayak mau jujur sama diri sendiri, itu yang paling sulit kan ya. Nah kamu tuh bener-bener berharap bisa kayak gitu agar kamu tahu kondisi real kamu gimana. Terus logik, nggak yang baper-baperan. Lalu ketakutan kamu selanjutnya apa Kak? Kalau ketakutan Cancer di sini, kamu takut jadi sosok yang dingin, terus pengatur, terus juga kayak bener-bener apa ya, brutal dalam melakukan apapun, kejam gitu. Oke, kamu takut aja berubah jadi orang yang seperti itu. Jadi nggak logis kan kalau seorang Cancer tuh kayak gitu. Makanya kamu sangat mengharapkan biarlah logika yang menguasai diriku dibandingkan perasaan yang terlalu sensitif. Lalu yang kelima, next stepnya gimana buat Cancer di Agustus Kak? Next stepnya sih kalau aku lihat, terkadang ada hal-hal yang ngebuat kamu jadi sedikit tertekan ya di Agustus ini. Hal-hal yang ngebuat kamu jadi kurang berani buat memperjuangkan sesuatu, entah itu takut buat maju, bisa jadi ada pemikiran-pemikiran yang mandek juga. Oke, coba deh kalau ada pemikiran-pemikiran yang mandek benar-benar diselesaikan gitu ya. Lalu yang keenam, soal kondisi finansial, keuangan Cancer di Agustus. Aku melihat sih kalau soal keuangan ada unek-unek di bagian keuangan di sini. Aku nggak tahu unek-uneknya kenapa, apakah kurang atau gimana.
Tapi yang jelas soal keuangan di sini aku rasa nggak yang terlalu begitu baik, karena ada beberapa bisa jadi kayak pendapatan atau penerimaan yang di cancel ya, Cancer. Hingga ini yang ngebuat kamu jadi kayak aduh ya banyak kayak ngeluh di dalam hati, kenapa sih harus di cancel, padahal kan udah perjanjian segini-segini, aturan kamu dapat bayaran, dapat penghasilan gitu, atau kayak gajian dirapel segala macam, kenapa sih gitu ya, padahal kan aku butuh banget, seperti itu. Iya, bukan salahnya kamu sih. Lalu yang ke-7 soal, tapi intinya ya, rezeki tadi, keuangan tadi, kamu harus bisa jaga kayak bagi-bagi keuangan kamu ya, agar di sini kayak ini harus kayak dibagi kolom-kolomnya gitu loh ya. Ini uang untuk ini, uang untuk ini, uang untuk ini, biar kamu gak kelabakan. Lalu yang ke-7 percintaannya Cancer. Di Agustus aku melihat kamu kalau soal percintaan baru kamu agak pede lah, independen juga, yang artinya kamu ini bukan gak bisa kayak mendapatkan sosok yang kamu cintai, tapi aku rasa sebagian dari Cancer itu belum mau gitu untuk banyak terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan percintaan. Kamu orangnya pede-pede gitu, bukan gak bisa dapetin seseorang di kehidupannya kamu gitu, atau kayak memperhatikan seseorang yang ada di dalam kehidupannya kamu dengan sangat, tapi kamunya juga independen banget, semuanya dilakukan sendiri, jadi sibuk banget juga. Lalu yang ke-8, apa best action yang bisa seorang Cancer lakukan untuk kehidupannya di bulan Agustus? Salah satunya aku melihat adalah tetaplah percaya diri, tetaplah antusias, tetaplah menjadi seorang Cancer yang gak mengenal takut, dan selalu kayak siap siaga untuk menghadapi journey-journey baru. Terus yang ke-9, outcome-nya gimana Kak buat Cancer di bulan Agustus? Aku melihat sih outcome-nya apapun di sini kamu banyak kayak dalam melakukan tindakan apapun kamu banyak mengikuti kata hatimu dibandingkan kata orang lain, dan itu bagus sih kalau aku bilang ya. Selama kata hati kamu benar, silakan diikuti. Tapi kalau ada yang melenceng, ada yang salah, baru deh kamu kayak koreksi diri ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Cancer ya di Agustus 2025. Cancer, yang pertama di sini kamu dipesankan katanya temukan inspirasimu dan take action. Jadi sebelum melakukan apapun biar kamu jauh lebih bersemangat ya, kamu harus temukan hal-hal yang menjadi inspirasinya kamu, biar apa-apa tuh nggak semangatnya patah di tengah jalan gitu ya. Gak apa-apa, itu baik buat kamu. Lalu yang kedua di sini kamu juga dipesankan katanya temukan ruang khusus yang bikin kamu nyaman ya di bulan Agustus ini. Temukan kayak ruang space buat diri kamu sendiri agar kamu bisa kayak kembali menjadi seorang Cancer yang lebih percaya diri lagi. Tapi aku yakin kamu tuh orang yang percaya diri. Lalu yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya kayak bukalah hatimu ya Cancer, dan terima segala cinta yang ada di dalam kehidupannya kamu. Jangan menolak kalau ada orang yang menyayangi kamu, mencintai kamu. Dalam keseluruhan situasi dan kondisi Cancer, aku melihat juga di bulan Agustus terkadang cukup banyak hal-hal yang kayak membuat kamu jadi merasa tertekan, gelisah, dan emosional. Makanya mungkin harapan kamu tadi bahwa kamu bisa menjadi seseorang yang lebih logik, kayak berpikirnya itu lebih jernih Kak, lebih masuk logikanya Kak, biar nggak dikuasai dengan amarah, perasaan yang terlalu atau oversensitif kayak gitu. Dan di sini kalau untuk di Agustus yang bisa terkoneksi dengan Cancer Kak, zodiak energi paling kuat ada apa aja? Ada Aries, ada Cancer, terus itu aja yang paling kuat. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Cancer.